Hai, bertemu lagi kita dengan saya Angela dalam pelajaran SBDP. Nah, kali ini kita masuki ke tema 2, yaitu tentang pola lantai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami dan mengidentifikasi penampilan tari kreasi daerah. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menampilkan tari kreasi daerah. Ragam pola lantai tari daerah. Bangsa Indonesia keragaman budaya yang banyak dan indah. Salah satunya adalah seni tari daerah. Tari daerah dapat dilakukan perorangan, berpasangan, ataupun secara berkelompok. Nah, tari yang dilakukan perorangan disebut juga dengan tari tunggal. Tari yang dilakukan antar dua orang penari dan memerlukan koordinasi disebut tari berpasangan. Yang ketiga, tari berkelompok pula adalah tari yang dilakukan 2 orang atau lebih, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya, sehingga memerlukan kerjasama dan kemampuan yang sama dalam menari. Nah, pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Selain itu juga untuk memperindah suatu tarian. Nah, pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memerhatikan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, bentuk pola lantai. Yang kedua, maksud atau makna pola lantai. Yang ketiga, jumlah penari. Yang keempat, ruangan atau tempat pertunjukan. Yang kelima, gerak tari. Nah, terdapat 2 pola dasar dalam tarian, yaitu garis lurus dan pola melengkung. Yang pertama, pola lantai garis lurus. Nah, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level, seperti level rendah, yaitu berbaring atau duduk. Yang kedua, level sedang, berlutut atau jongkok. Yang ketiga, level tinggi, seperti berdiri, jinjit, atau melompat dan melayang. Nah, itu level tinggi ya. Yang pertama, pola lantai garis lurus ada yang vertikal. Ya, vertikal itu artinya dari depan ke belakang. Ya, barisannya dari depan ke belakang, boleh 2 baris dari depan ke belakang, boleh juga 1 baris. Kalian perhatikan yang titik-titik yang merah itu. Nah, itu 2 baris dari depan ke belakang. Nah, pola lantai vertikal adalah pola gerak penari yang membentuk garis vertikal, yaitu garis tegak lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya tari Yospan, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua atau yang B, pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal adalah pola gerak penari berbaris ke samping kanan atau kiri. Barisan ini membentuk garis lurus. Perhatikan pada titik-titik yang merah itu, ya garisnya seperti itu. Berbaris di depan. Kalian bisa lihat pada tari Saman dari Aceh. Ya, itu dilakukan dengan berjongkok, artinya itu masuk ke level sedang. Tari Indang masuk di dari Sumatera Barat. Itu masuk di level rendah. Selanjutnya, pola lantai garis lurus yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Nah, diagonal artinya penari membentuk garis menyudut. Bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Jadi bentuknya menyudut. Itu namanya pola lantai
diagonal. Kalau gambar yang pertama itu ke kanan, kalau yang gambar kedua itu ke kiri. Selanjutnya pengembangan pola lantai garis lurus. Nah, garis lurus kalau yang pertama itu ada zigzag. Zigzag itu artinya gabungan antara horizontal dengan diagonal. Ya, horizontal dengan diagonal. Kemudian ada segitiga, ada segi 4, dan ada segi 5. Jadi gabungan beberapa pola lantai garis lurus ya. Oke, Ibu harap ada yang dapat kalian pelajari di sini. Ini untuk yang pertama, pola lantai garis lurus. Pertemuan berikutnya nanti akan ada pola lantai melengkung. Sampai jumpa.